Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati SE, asal sekolah saya SMA Negeri 2 Kota Jambi, mengikuti PPG dengan jurusan ekonomi. Nomor ujian saya 202242134. Hari ini akan melaksanakan praktek pembelajaran tepatnya pada hari Rabu 5 Oktober 2022 dari jam 19.50 sampai jam 11 siang. Saya akhiri perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua hari ini? Oke. Ibu mau mengecek kehadiran kalian semua. Ibu tanya aja, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Atas nama siapa? Keterangannya? Izin kemana ya, nak? Oh, keluarganya yang sakit. Oke. Ada suratnya? Oke, hari ini kita belajar tentang ketenagakerjaan. Pertemuan pertama kali ini kita membahas tentang kompetensi dasarnya itu yang pertama 3.3. Menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Jadi kita khusus membahas tentang semua persoalan ketenagakerjaan, ya. Indikator pencapaian kompetensinya apa? Khusus untuk minggu ini, yang hari ini kita membahasnya 3. Yang pertama, 3.3.1 menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Itu berbeda ya. Yang kedua, 3.3.2 mengelompokkan jenis-jenis tenaga kerja. Jadi ada pengelompokan tenaga kerja yang akan kita bahas. Yang ketiga indikatornya adalah 3.3.3 mengidentifikasi masalah-masalah dalam ketenaga kerjaan. Paham ya materi kita minggu ini ya? Selanjutnya, kenapa kita harus belajar ketenaga kerjaan? Tujuannya apa? Yang pertama, kalian dituntut untuk bisa menjelaskan masing-masing pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Baik dengan menurut teori ataupun bahasa sendiri sama. Yang kedua, kalian itu harus bisa mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang muncul dalam ketenaga kerjaan. Dan yang terakhir adalah mengelompokkan jenis-jenis tenaga kerja. Sampai sini paham? Paham. Sebelum kita lanjut, Ibu ingatkan yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita membahas terakhir itu adalah tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Silakan Fadil dibaca pertumbuhan ekonomi apa? Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan keadaan ekonomi dalam suatu negara dibandingkan dalam periode sebelumnya dengan memasukkan beberapa indikator yang berkaitan dengan masalah ekonomi warganya. Nah, ini yang kita bahas kemarin ya, pertumbuhan. Sekarang, yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi. Siapa yang bisa? Yang di dekat situ, silakan. Silakan siapa yang bisa membacakan pembangunan ekonomi? Silakan. Pembangunan ekonomi merupakan proses peningkatan kesejahteraan masyarakat atau perubahan kebutuhan menaikkan nilai pasar barang dan jasa yang disesuaikan dengan inflasi
Oke, jadi kita lihat dulu kalau pertumbuhan ekonomi di bawahnya ada ya. Itu yang mempengaruhi adalah pemerataan pendapatan dan pemerataan pendapatan ya. Kalau pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh ada 3, peningkatan produktivitas, adanya kegiatan urbanisasi. Ini ada lubang ya. Maaf ya, ini urbanisasi nih, bukan salah ibu nih. Yang ketiga, ekspansi ke negara-negara maju. Itu materi kita minggu kemarin. Ibu harapkan kalian sudah paham. Kita lanjut. Nah, kita akan melakukan diskusi dalam pertemuan minggu ini, yang hari ini ya. Kalian itu ibu berikan materinya bertiga ini. Pertemuan hari ini kalian akan membahas ketiga materi yang ibu jelaskan tadi. Nah, ini. Ketiga ini kalian bahas di dalam kelompok yang sudah ibu bentuk. Kalian sudah ibu buat kelompok ya. Jadi setiap kelompok membahas ketiga indikator pencapaian kompetensi ini. Oke? Pertemuan hari ini, karena kemarin kita sudah ke pertumbuhan, kalian sudah ibu bagikan kelompok ya. Terhadap pertemuan, kalian akan mendiskusikan ketiga indikator pencapaian kompetensi yang ibu jelaskan tadi. Yang pertama, menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Yang kedua, mengelompokkan jenis-jenis tenaga kerja. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah-masalah ketenaga kerjaan. Nah, langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama, ibu membagi kalian menjadi 4 kelompok dan sudah ibu bagikan ya. Mendapatkan materi yang dibahas sudah ya. Yang kedua, nanti kalian itu berdiskusi di dalam kelompok. Berikutnya, mencari informasi dari buku cetak, PPT yang ibu berikan. Di YouTube linknya sudah ibu berikan ya. Dan dari internet boleh, bebas. Yang ketiga, yang keempat, ibu akan memantau kalian berdiskusi. Yang kelima, kalian menuliskan laporan hasil diskusi kalian. Yang keenam, nanti kalian akan melakukan presentasi. Yang ketujuh, kalian melakukan tanya jawab. Di sela-sela sini nanti kita ada yang namanya TGT. Terakhir, kita akan adakan ice breaking untuk kita relaksasi, 9 refleksi, 10 penguatan, dan yang terakhir post test. Paham ya? Oke? Kalian ibu berikan masalah yang seperti ini tadi, membagi menjadi 4 kelompok, menjelaskan yang pertama tadi sudah pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan. Contohnya, ini gambar apa anak-anak? Ini gambar apa? Mahasiswa lagi kuliah. Ya, ini orang lagi kuliah. Ini apa? Pekerja bangunan. Nah, kedua gambar ini berhubungan dengan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Nah, dari sini bisa dilihat garis besar. Kalau kalian ini nanti masuknya ke dalam tenaga kerjakah, angkatan kerjakah, dan apa yang dimaksud dengan kesempatan kerja. Di sini nanti kalian bahas. Yang berikutnya, mengelompokkan jenis-jenis tenaga kerja. Ini gambar apa? Ini orang lagi kerja, diibaratkan pimpinan dan karyawannya. Nah, ini kayak asisten, sekretaris. Jadi pengelompokan jenis-jenis tenaga kerja itu ada 3. Ada yang berdasarkan jasmani rohani, langsung tidak langsung, terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Ini apa saja? Ini yang kalian diskusikan nanti. Yang berikutnya, mengidentifikasi masalah ketenaga kerjaan. Ini gambar apa tulisannya? 8 juta orang masih nganggur. Apakah ada keluarganya yang termasuk menganggur? Oh, kalian orang di rumahnya sudah kerja semua ya? Alhamdulillah. Ini gambar apa? Ini diibaratkan
ya, mereka lagi demo karena mendapat PHK dari perusahaan. Makanya kalau mereka nggak kerja jatuhnya nanti ini jadi masalah. Mereka kan menganggur kan, tiba-tiba tidak punya penghasilan. Nah ini masalahnya yang akan kalian bahas. Sekarang kita masuk kegiatan berikutnya. Silakan melakukan diskusi dalam kelompok. Bahaslah ketiga materi yang sudah Ibu berikan. Silakan berbagi diskusi ya materinya. Jangan satu orang yang bekerja tapi berbagi. Penilaiannya kerjasamanya ya, kerjasama kelompok dan tanggung jawab kalian mengerjakan hasil laporannya ya. Kelompok berapa? 3. Siapa yang akan menuliskan laporan? Yang menuliskan ini yang nulisnya perempuan. Kesia ya. Nanti yang membacakannya nanti ditunjuk ya satu orang ya. Di sini sudah. Siapa yang menuliskan? Oke. Kerja semua enggak? Kelompok 4. Kelompok 1. Siapa yang menuliskan? Siapa? Amanah. Nanti yang membacakan presentasinya siapa? Oh, Fadila. Oke. Kesempatan kerja itu adalah peluang yang bisa menjadi pekerjaan kerja baik dan dalam bekerja maupun bekerja. Nah, ada dong faktor-faktornya. Faktor-faktornya itu kayak usaha kerja, pendidikan, atau kerja kesehatan. Nah, kalau berdasarkan keahlian tenaga kerja itu kan itu utama itu tenaga kerja itu tenaga kerja itu tenaga kerja yang mendapatkan kemampuan pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan. Dan yang kedua itu tenaga kerja terapi yang memerlukan latihan atau pengalaman kerja, contohnya kayak kokti gitu. Nah, tenaga kerja yang tidak terdidik atau tidak terlatih itu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan atau kemahiran dalam pekerjaan, tapi hanya mengandalkan tenaga dan fisik.
itu ada masalah ketenaga kerjaan, ketenaga kerja, angkatan kerja, angkatan ya kan angkatan bahasa sendiri dia tahu kayak tenaga kerja itu adalah penduduk yang dalam usia produktif yang sedang bekerja dan termasuk golongan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia produktif yang terdiri dari tenaga kerja, semi tidak bekerja dan pengangguran. Kesempatan kerja itu kayak angkatan itulah, dia tuh sama dengan kayak tenaga kerja. Dia tuh kayak mana? Usia angkatan kerja itu kayak penduduk yang dalam usia produktif yang terdiri dari tenaga kerja, semi tidak bekerja dan pengangguran. Itu angkatan kerja kayak misalnya angkatan kerja umur 20 sampai 30 itu usia produktif kan. Sedangkan tenaga kerja tuh dia penduduk yang bekerja tidak termasuk pengangguran. Iya. Sebutan kerja tuh ya kayak lowongan gitu. Oke, sambil diskusi silakan lihat ke depan. Kalian silakan kumpulkan informasi selain buku cetak yang dari perpus ya, PPT yang Ibu berikan. Ibu nih. Oke, silakan lihat PPT Ibu sebentar yang sudah Ibu bagikan di dalam link YouTube Ibu. Nah, silakan. Materi ketenaga kerjaan hari ini yang kita bahas yang pertama itu menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Yang kedua itu kita mengelompokkan jenis-jenis tenaga kerja, dan yang ketiga mengidentifikasi masalah ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan itu adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kalau tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Itu adalah pengertian menurut Undang-Undang Nomor 13 pada tahun 2003. Sedangkan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja atau 15 tahun hingga 64 tahun. Nah, kesempatan kerja itu apa? Kesempatan kerja itu adalah peluang atau kondisi yang menunjukkan tersedianya lapangan kerja bagi orang yang bersedia dan sanggup bekerja, bagi yang telah bekerja maupun yang belum bekerja. Oke, kita lihat gambar-gambar berikut ini adalah contoh gambar-gambar yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Yang pertama itu adalah gambar seorang anak kecil yang sedang duduk di ayunan. Anak kecil ini bukanlah sebagian dari angkatan kerja, karena batas umur angkatan kerja itu adalah dari 15 tahun sampai 64 tahun. Yang di bawahnya adalah seorang tukang bangunan atau buruh bangunan, contoh dari tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, kalau yang di atas ini ibu-ibu cantik ini adalah
Contoh dari ibu guru, profesi ibu guru yang merupakan salah satu profesi yang harus terdidik. Yang di bawah ini apa? Ini adalah seorang chef wanita, salah satu jenis tenaga kerja yang merupakan terlatih. Beda ya antara guru sama chef. Sekarang kita membahas tentang kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu terbagi atas dua. Yang pertama, mereka yang bekerja penuh atau full employment. Mereka yang sudah bekerja memenuhi syarat antara lain bekerja 40 jam kerja per minggu dan memiliki upah minimum regional dan sesuai dengan latar belakang pendidikan ataupun keahliannya. Yang kedua, mereka yang masih setengah menganggur, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari tambahan kerja di sana sini. Yang berikutnya kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama itu usia tenaga kerja, yang kedua tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan keahlian, yang ketiga lapangan kerja yang tersedia, yang keempat jumlah angkatan kerja yang tersedia, 5 besarnya permintaan total masyarakat, 6 besarnya investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta, yang ketujuh kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, ke-8 ekspor dan impor yang dilakukan, 9 kebijakan pajak yang dijalankan oleh pemerintah, dan yang terakhir 10 kerjasama dengan negara lain yang mampu menciptakan kesempatan kerja di luar negeri. Oke, sekarang kita membahas tentang tenaga kerja. Yang pertama itu berdasarkan sifat kerjanya. Yang pertama, tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja yang dalam kegiatannya itu lebih banyak mengandalkan tenaga fisik, seperti pekerja bangunan, sopir angkutan umum, dan penyapu jalan. Yang kedua, tenaga kerja rohani. Tenaga kerja yang dalam kegiatan itu lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide yang bersifat produktif dalam proses produksinya, contohnya manajer, direktur, dan konsultan. Sekarang, tenaga kerja berdasarkan keahliannya. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memerlukan kemahiran pada suatu bidang, misalnya dokter, hakim, pengacara, dan guru. Yang kedua, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman kerja. Contohnya tukang masak atau chef, sopir, pelayan toko, montir, dan lain-lain. Yang terakhir itu adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja ini adalah tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya, hanya mengandalkan tenaga saja seperti kuli bangunan, buruh gendong, dan pembantu rumah. Berikutnya kita masih membahas tentang tenaga kerja dan nanti dilanjutkan tentang masalah ketenaga kerjaan. Tenaga kerja yang ketiga itu berdasarkan hubungannya dengan proses produksi. Tenaga kerja itu terbagi atas dua, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja yang di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan, contohnya karyawan bagian produksi. Kalau tenaga kerja tidak langsung itu adalah tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik, contohnya tenaga kerja bagian penjualan, marketing, dan periklanan. Selanjutnya kita membahas tentang masalah-masalah ketenaga kerjaan. Indonesia itu memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat melimpah. Namun, melimpahnya sumber daya manusia tersebut dapat menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan tenaga kerja. Apa saja sih masalah-masalah tenaga kerjaan yang ada di Indonesia? Yang pertama, itu tingkat penganggurannya yang tinggi. Yang kedua, jumlah angkatan kerjanya yang tinggi. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Yang kelima, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena Indonesia itu sangat luas, terdiri atas pulau-pulau yang dimana kita itu tersebar tidak merata di seluruh pulau-pulau yang di Indonesia. Terus kita itu juga tingkat kelahiran itu tinggi, tapi tidak diimbangi dengan tingkat pendidikan. Masih banyak kita anak-anak yang masih putus sekolah, yang tidak kuliah, jadi tidak punya kemampuan untuk masuk ke dalam dunia kerja. Kita
jadinya kalah dengan tenaga kerja yang berasal dari luar negeri. Itu adalah salah satu masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran saya hari ini. Sampai ketemu di part berikutnya masih tentang ketenaga kerjaan. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesulitan anak ibu semua diskusinya? Bisa dipahami semua materinya? Oke. Berarti kelompok 1 aman ya? Kelompok 2. Ada masalah dengan diskusinya? Materinya 3-3 bisa dimengerti? Oke. Saya insya Allah ya. Kelompok 3. Ada masalah? Bisa menjelaskan ketiga materi? Oke, berarti sudah aman. Yang berikutnya kelompok 4. Ada masalah? Kesulitan? Bisa menjelaskan ketiga indikator itu? Berarti sudah aman ya? Oke? Hasil diskusi Bu Arab sudah selesai semua. Kita masuk ke dalam permainan yang telah Ibu sampaikan kemarin ya. Kita turnamen games, tim games turnamen. Silakan ketiga perwakilan yang ditunjuk untuk menjawab di permainan TGT. 3 orang silakan maju ke depan membawa penanya masing-masing. Silakan berdiri di depan kartonnya masing-masing. Kursinya boleh digeser sedikit biar kalian tidak bermasalah. Kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan susun. Siapa yang bisa bantu ibu pegang stopwatch? Stopwatch ada yang punya sini? HP-nya mana? HP stopwatch-nya dibuka. Silakan susun bertiga. 3-3 rapi-rapi. 3. Susun 3 menit ya. 3 menit ya. Silakan susunnya rapi. Lurus ya. Yang keempat mau tidak mau kayak gitu karena terhalang kelompok ya, nggak apa-apa. 3 menit disetel. Bunyikan alarm habis kalau habis 3 menit. Oke? Tunggu loh, belum. Sudah bawa pena? Di sebelah ibu berdiri. Sudah? Belum? Sudah? Kita mulai ya. Dah? Kita mulai sistem TGT. Dengarkan peraturan untuk permainan. Kalian menjawab masing-masing pertanyaan. Ada 5 di depan. Di karton ini sudah ibu sediakan. Kalian bergantian majunya. Orang pertama silakan maju jawab. Kalau sudah selesai baru mundur orang kedua maju. Berikutnya seperti itu, tidak boleh bersamaan di depan. Ya. Kalau misalnya masih ragu silakan mundur dulu ke belakang. Orang yang berikutnya yang menyelesaikan. Ya. Jadi waktunya cuma 3 menit selesai. Paham peraturannya? Apa? Boleh. Jadi pokoknya bergantian 1 demi 1 dalam 3 menit. Paham? Bisa kita mulai? Yang stopwatch bisa mulai? Silakan hitung. 1, 2, 3. Belum. Tidak boleh minta bantuan. Tidak apa-apa, bicara aja.
Yang lain di belakang siap-siap. Yang temannya diam. Berapa menit lagi? 1 menit 37 detik lagi. Biar aja. Yang lain kawannya jangan sibuk sendiri di belakang. Empat puluh 2 detik lagi. Biarin aja dulu, udah bunyi alarmnya kan, biar agak mundur dikit. Gak bunyi alarm kan? Bunyi ya? Udah, biarin aja dulu sampai kalau selesai. Dikasih kelebihan waktu nanti. Biar dulu. Nah, stop gitu. Kelompok 4 sudah ya? 3 sudah. Oh, mantap. Tunggu sebentar. Waktunya 9, 8, 7, 6, 5. Pinjam pena kawan ya? 4, 3, 2, 1. Silakan selesai semua. Waktu habis, silakan kelompok 2. Silakan kembali ke mejanya masing-masing. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk ke mejanya masing-masing. Silakan kelompok 1 membacakan jawabannya. 1 perwakilan. Bacakan jawabannya. 1 orang maju. Bacakan dengan keras. Ya.
Di sini. Nah, sini. Bacakan. Yang lain tolong diam dengar jawabannya. Ya. Jelaskan yang dimaksud dengan angkatan kerja dan tenaga kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja 15 tahun hingga 64 tahun. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah peluang atau kondisi tersedianya lapangan pekerjaan bagi orang yang bersedia dan sanggup bekerja, baik yang telah bekerja maupun yang belum bekerja. Yang ketiga, sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama, usia tenaga kerja. Kedua, ekspor dan impor. Ketiga, kebijakan pajak yang dijalankan pemerintah. Soal keempat, jelaskan tenaga kerja berdasarkan keahliannya. Tenaga kerja terdidik, contohnya guru. Tenaga kerja terlatih, supir. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah IRT. Yang kelima, sebutkan masalah-masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, pengangguran yang tinggi. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Yang ketiga, pendidikan dan keterampilan yang rendah. Yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Yang kelima, perlindungan tenaga kerja yang belum maksimal. Oke, kelompok 1 betul semua. Silakan tepuk tangan. Nilainya 100. Ya. Kelompok 2 biar Ibu cek. 1 betul. 2, 3, 4, 5. Kelompok 2 100 ya. Kelompok 3. Ini setengah. Ini betul. Poinnya berarti kalau setengah ini cuma 1, ini 90. Kelompok 4. Angkatan kerja oke, ini betul. Kesempatan kerja ini setengah. Betul. Betul, betul 1, 2, 3. Berarti 395 ya. Pena Ibu habis, dapatnya 95. 95. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2 yang mendapat nilai 100. Jadi kita sudah menjawab. Ibu harapkan kalian paham dengan materi ini. Selanjutnya, nah kita sudah mengetes dari permainan. Tinggal satu lagi kegiatan kita, yaitu presentasi hasil diskusi. Siapa yang bisa presentasi? Silakan kelompok 1 bacakan hasil diskusinya. Yang besar ya suaranya ya. Nah, yuk. Silakan. Yang lain dengarkan. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ketiga, angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja 15 tahun hingga 64 tahun. Keempat, kesempatan kerja adalah peluang untuk kondisi yang menunjukkan kesediaannya lapangan pekerjaan bagi orang yang bersedia dan sanggup bekerja, baik yang telah bekerja maupun belum bekerja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja yaitu pertama usia tenaga kerja, kedua tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan keahlian, ketiga lapangan tenaga kerja yang tersedia atau permintaan dan kebutuhan tenaga kerja. Kemudian, berdasarkan keahlian tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama tenaga kerja terdidik, kedua tenaga kerja terlatih, ketiga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Dan terakhir, beberapa masalah ketenagakerjaan yang terdapat di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkat pengangguran yang tinggi, kedua jumlah angkatan kerja yang tinggi, dan yang ketiga tiap angkatan pendidikan dan keterampilan yang rendah. Oke, terima kasih kelompok 1.
Nah, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Siapa dulu yang mau memberikan pertanyaan? Silakan kelompok 2 kepada kelompok siapa? Kami dari kelompok 2 akan memberikan kelompok 3. Pertanyaannya adalah sebutkan masalah-masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Oke. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Masalah dalam ketenagakerjaan itu ada 3. Yang pertama, jumlah pengangguran yang tinggi. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah tindakan pendidikan dan keterampilan yang rendah. Itu saja jawaban dari saya. Kelompok 2 puas? Oke. Selanjutnya, kelompok siapa lagi? Kelompok 1. Satu pertanyaannya kepada kelompok siapa? Bacakan soalnya. Silakan dengarkan kelompok 4. Kelompok 4. Bagaimana hukum ketenagakerjaan di Indonesia saat ini? Oke, bagaimana hukum tenaga kerja Indonesia saat ini? Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana hukum ketenagakerjaan di Indonesia saat ini? Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Terima kasih. Oke. Kelompok berapa lagi? 1, 2 sudah. Kelompok 4. 4 bertanya kepada siapa? Mau diajukan kepada siapa? Bacakan. Saya dari kelompok 4 akan menanyakan kepada kelompok 2. Pertanyaannya adalah sebutkan jenis tenaga kerja berdasarkan kualitasnya. Kelompok 2 silakan ditanggapi. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu sebutkan jenis tenaga kerja berdasarkan kualitasnya. Jenis tenaga kerja dibagi 3, yaitu jenis tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik. Oke, bagaimana kelompok 4 puas? Oke, kelompok siapa lagi yang belum bertanya? Silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan bertanya ke kelompok 1. Pertanyaannya, apa saja aspek penting dalam hubungan ketenagakerjaan? Siapa yang mau menjawab kelompok 1? Silakan. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa saja aspek penting dalam hubungan ketenagakerjaan, yaitu upah minimum, pemutusan hubungan kerja, serta peningkatan perlindungan pekerja dan perluasan lapangan kerja. Oke, bagaimana kelompok 3? Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, silakan dulu. Oke, kita sudah diskusi dari tadi, sudah tanya jawab. Kita mulai acara ke yang berikutnya untuk istirahat sejenak, yaitu ice breaking. Silakan berdiri di tempatnya masing-masing.
kita masuk kegiatan penutupan yaitu refleksi. Siapa yang bisa merefleksi kegiatan hari ini? Silakan Michael. Saya akan membacakan materi refleksi tentang materi ketenagakerjaan. Yang pertama adalah kesempatan kerja. Yang pertama adalah tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama adalah usia tenaga kerja. Yang kedua tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Yang ketiga adalah masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah tingkat pengangguran tinggi, angkatan kerja yang tinggi, dan yang ketiga adalah tingkat pendidikan atau keterampilan yang rendah. Terima kasih, sekian hasil refleksi kami. Oke, terima kasih Michael dari kelompok 2. Jadi, yang disampaikan oleh teman kalian tadi betul pembelajaran kita hari ini tentang ketenaga kerjaan. Yang pertama itu tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Yang kedua, angkatan kerja, penduduk yang dalam usianya 15 tahun sampai 64 tahun. Sedangkan kesempatan kerja adalah peluang atau kondisi yang menunjukkan ketersediaannya lapangan pekerjaan bagi orang yang bersedia dan sanggup bekerja, baik yang telah bekerja maupun yang belum bekerja. Nah, selanjutnya seperti yang kalian bahas tadi, pengelompokan itu ada 3 berdasarkan sifat kerjanya, berdasarkan keahliannya, dan berdasarkan hubungannya. Tadi sudah kalian bahas. Selanjutnya beberapa masalah ketenagakerjaan. Yang pertama, tingkat pengangguran yang tinggi, jumlah angkatan kerja yang tinggi, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Inilah kesimpulan pembelajaran kita hari ini, oke? Sekarang berikan plus untuk diri kita sendiri. Hari ini kita sudah selesai, kita akan melaksanakan post test. Silakan, kita akan melaksanakan post test, buka link yang telah Ibu berikan. Silakan buka HP-nya, nggak ada yang bersuara. Kerjakan masing-masing.
Yang sudah boleh screenshot hasilnya tanda bukti sudah mengirimkan ke link Ibu. Silakan yang sudah boleh angkat HP-nya, perlihatkan bukti sudah melaksanakan post test. Oke, berarti sudah semua ya? Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini hasilnya akan Ibu berikan nanti minggu depan. Jangan lupa untuk besok pelajari lanjutan dari materi yang sekarang ya, yaitu kita membahas tentang kualitas tenaga kerja, sistem upah, dan pengangguran. Itu yang minggu depan. Dah, silakan kumpulkan hasil diskusinya sama Ibu, kertasnya, satu orang perwakilan. Oke, ini kelompok 1, 2, 4, 3. Terima kasih. Pembelajaran hari ini Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.